Masih seru ya Bu ya kalau kita ngebahas tentang be yourself, nggak bahaya ternyata kalau dilihat dari yang kemarin pembahasan kita yang memang sebenarnya bahaya kalau orang-orang ini memiliki pemikiran sendiri tapi salah. Betul, tambah diundang kemana-mana ngasih iya, motivasi. Jadi kan tambah menyesatkan ya. Malah dikasih panggung. Betul. Bener. Dan itu yang kita sedihkan yang karena masih ngakunya itu masih satu iman ya. Ternyata ya ngeri sekali lah pokoknya. Jadi merasa ya inilah saya ya dengan segala kepedeannya, dengan segala kebetulan titelnya cukup banyak, lulusan dari universitas yang bonafit dan sebagainya. Jadi tambah, oh ini loh kecerdasan begini-begini. Kecerdasan yang tinggi dan ketauhidan ini enggak berbanding lurus ya. Iya. Jadi kayak jomplang gitu ya. Tapi biasanya yang diangkat yang jadi motivasi orang-orang itu karena kesuksesannya dia. Jadi meskipun aku seperti ini gitu, tapi aku bisa sukses. Nah gitu itu Bu, yang susah. Iya, maka perlunya kita tiap saat memohon pada Allah agar kita selalu diberikan hidayah. Karena hidayah itu mahal, harus diperjuangkan ya. Karena itu nanti yang akan menyelamatkan kita. Jadi jangan pernah merasa aman ya, walaupun kita sekarang alhamdulillah ibadah sudah tertib. Kemudian bukan berarti kita nggak selalu mohon hidayah gitu maksud saya. Itu sangat penting dan berdoalah untuk urusan apapun ya, walaupun itu mungkin menurut kita receh, remeh ya, nggak perlu berdoa juga bisa. Iya. Bahkan banyak sekali anak-anak zaman now gitu yang mungkin kadang mengabaikan yang wajib 5 waktunya itu. Itu bahaya banget ya. Jangan pernah memudah-mudahkan urusan yang ini nanti wajib tanya nih nanti di akhirat nanti. Iya benar. Karena kan itu yang pertama ditanya. Iya, makanya jangan ngegampangin. Karena nanti bisa belepotan kita ngejawabnya kan. Mau beralasan apa? Karena semuanya kan bukan hanya dijawab oleh mulut saja. Maka dari itu, maka perjuangkan betul-betul apa yang nantinya itu nggak aman atau belum terjamin di kita. Kalau urusan dunia, insya Allah lah ya kita semua kita ikhtiari dengan semaksimal mungkin ya. Tentu ikhtiar dalam hal ini kerja keras kita harus dibersamai atau disertai dengan tawakal. Tetapi hal-hal yang belum jelas seperti akhirat kita ini benar-benar yang harus diperjuangkan daripada urusan dunia. Karena kalau urusan akhirat ini kita perjuangkan, insya Allah urusan dunia juga ngikut dapat gitu loh. Nah termasuk dalam hal ini ya kepedean karena jadi diri sendiri yang mungkin kelihatannya melambung itu kadang perlu harus kita tanyakan ke diri sendiri. Yang orang puji ke kita ini udah benar apa belum sih? Iya, udah sesuai apa belum sih gitu ya Bu? Iya, dilihat dari secara gampangnya parameternya yaitu tadi selama ini kita menjalani kehidupan ini entah kehidupan di rumah tangga atau di luar itu merasa kita tambah dekat sama Allah, tambah tenang ya, kemudian anak istri atau suami juga baik, bisa saling menasehati dengan mudah atau sebaliknya. Nah, perlu kita teliti semua makanan yang kita makan nih ya, udah benar belum dapatnya ya kan, dengan cara apa, gitu-gitulah. Itu hal sederhana yang bisa jadi tolak ukur kita. Nggak usah mikir yang susah-susah nanti cari ini aja susah-susah. Jangan gitu, yang kita makan kita minum sehari-hari ini loh emang ya mungkin zatnya ini halal ya, cuma minuman makanan biasa sehari-hari, tetapi cara dapatnya nyikut temen kah atau gimana? Itu yang agak bahaya ya. Itu beneran bahaya. Iya, makanya walaupun zatnya halal tapi cara dapatnya, kemudian uang yang didapat ini beneran baik atau enggak, itu nanti semua soalnya dihisap. Apa yang halal ini dihisap, apa yang haram itu diazab. Jadi enaknya yang mana nih? Yang halal. Iya, itu aja masih dihisap loh. Maka kita untuk memperingan hisap kita nggak usah berperilaku aneh-aneh, sok-sokan, kekinian, keren, keilmian, nggak usah lah. Intinya wis sederhanakan hidupmu, maka
atau sederhanakan kebutuhanmu, maka juga akan sederhana atau ringan hisab kita kelak. Nah itu berarti kan memang itu berangkat dari lingkungan keluarga tadi ya Bu ya. Betul, Kalau iya. yang tadi kan faktor apa sih yang menyebabkan mereka seperti ini ya, karena lingkungannya dia toksik gitu. Nah sebagai kita sebagai orang tua gitu, ataupun juga sahabat Aliyah juga yang masih memiliki anak-anak kecil nih, jadi menjaga anak-anak supaya tidak memiliki pemikiran-pemikiran sendiri yang menyimpang ini, jadi gimana sih Bu? Ya tentu orang tua harus jadi role model yang benar-benar ini ya, lurus ya, dalam arti kita semua manusia itu mesti ada salahnya. Begitu salah ya cepet-cepet tobatlah sama Allah, minta maaf sama sekitar. Semua kita ada salah dengan sesama, entah anak, entah suami istri atau siapapun, ya cepet-cepet minta maaf. Nggak peduli umur kita berapa, oh aku lebih tua, lebih senior, malu minta maaf, ya nggak gitu juga ya. Nah kemudian ya perhatikan apa itu namanya, respon lingkungan ke kita gitu kan. Kalau yang kita tanam ini baik, insya Allah kita metiknya juga baik. Walaupun mungkin kita nggak metik sekarang ya, tapi anak cucu kita insya Allah metiknya baik. Kan nggak pengen kan kita sudah nggak ada dikenang sebagai orang yang tak layak atau buruk. Iya. Pengennya kita kan kalau kita nggak ada tapi orang tuh masih ingat, oh iya ini baiknya kayak gini nih gitu ya Bu. Ya jangan bikin apa namanya, pasif income dosa, jangan sampai, naudzubillah ya. ada dosa ngalir terus kan, naudzubillah, aduh susah banget ya. Mendingan amal yang ngalir terus ya Bu ya. Iya, kayak Fir'aun tuh kan ini pasif income-nya dosa ngalir terus karena yang mencontoh banyak kan zaman sekarang ya. Iya. Jadi dalam kita pola yang berbeda tapi iya, nyontoh banyak. Iya sih. Jadi kita memang harus lihat role model yang mana dulu gitu ya. Kalau kita sebagai orang tua ya berarti kita harus ngasih contoh yang baik gitu. Mungkin dari circle-nya orang tuanya juga. Betul, gitu ya. Iya. Maka itu tadi, milih teman tuh penting. Ya, bukan kita sok eksklusif, enggak. Kan kita juga nggak mau kan ketularan perilaku yang nggak jelas itu kan. Nah, kita aja makanan aja pilih-pilih. Iya kan, Ibu nggak mau pedes. baju aja pilih-pilih, itu sesederhana itu. Masuk temen yang bakal ngaruhin ke kita nggak pilih-pilih gitu loh. Oh iya. Tapi ini pilih-pilihnya memang bukan untuk yang status sosial ya Bu ya. Bukan Pilih-pilihnya itu hanya untuk yang kebaikan. Betul. Iya. Kalau jalannya kebaikan dengan dekat dengan mereka itu kita lebih tenang, berarti itu udah benar. Iya. Dan kalau teman kita yang di lingkungan itu berani negur kita, mengkritik kita kalau kita salah, berarti kita harusnya sayang ya. Berarti oh ya enak nih berarti temennya, nggak akan ngebiarin kita salah jalan gitu loh. Kita dibiarin salah, dipuji tambah nggak karuan ya, hilang nanti. Tapi kan kadang ada yang nggak suka dikritik itu Bu. Nah kembali lagi nih ke yang kemarin kita bahas ya, gimana caranya kita untuk menegur mereka yang mungkin memiliki pemikiran yang menurut dia itu benar, tapi kan itu sebenarnya salah. Nah kan ada orang-orang yang justru malahan tersinggung, akhirnya kayak nggak mau dikritik, nggak mau diingetin kayak gitu. Iya. Kita selalu bermohon sama Allah ya sebelum kita mengingatkan ya, supaya Allah yang atur lisan kita. Nanti gimana baiknya Allah lembutkan hati kita semua supaya sama-sama bisa nerima nasihat, dan seperti itu. Jadi kita ikhtiar aja, nanti biarlah yang terjadi nanti biar Allah yang urus gitu loh sisanya. Toh kita harus luruskan niat, memang niat kita pengen supaya dia nggak tambah melenceng, bukan kita iri akan wah dia tambah populer lalu kita hasad ya. Itu mah berarti kitanya ya yang hasad, yang iri gitu ya. Iya, jadi kita berdoa dulu sebelum mengingetin supaya benar-benar niat kita lillahi ta'ala. Nanti perkara yang dari lisan kita keluar gimana itu kan ya biidznillah lah, dari Allah lah gitu. Itu aja. Dan jangan capek ya untuk berbuat baik ya, walaupun tantangannya ini nggak sedikit, dan jangan mudah menyerah untuk berbuat baik ya, karena
hambatannya kan banyak untuk berbuat baik. Dibilang, oh iya ini Iya, banyak yang pengen banget. masuk surga sendirian. Sendirian. Iya dong, udah kita borong kaplingnya di surga gitu. Ih, sok-sokan yang ini nih, yang paling solih-solihnya nih, gitu. Kan kadang banyak komen-komen yang julid atau gimana itu kan. Ya terus kemudian bukan berarti kita sok solih-solih di apa digituin, emang gitu ya, enggak juga gitu loh. Intinya menyadari lah kita harus berada di tengah-tengah, apa enggak berlebihan kalau menegur ya. Juga nggak terlalu kekurangan dalam arti kemudian nggak peduli, oh bukan urusan saya itu kan nggak peduli gitu. Iya, jadi untuk cara menegurnya juga sebelum kita tegur, berarti kan kita harus berdoa dulu ya. Iya, berdoa Semoga yang dulu. ditegur ini nggak kesinggung gitu. Iya, cara kita gimana dan harus diulang-ulang negur tuh kan nggak bisa sekali. Tapi kadang kalau diteguri berulang-ulang justru malahan bikin Intervalnya dia, kan tuh. di interval cara timingnya harus pas. Itu bukan ya sekarang ngomong udah negur 5 menit kemudian kita negur lagi. Itu Enak kayaknya ya. kayaknya baru tadi deh kamu negur gitu. Iya. Ini udah negur lagi gitu. Oke, berarti ini intinya pembahasan kita itu be yourself, nggak bahaya ya ini bahaya yang kalau bahaya. pemilihan apa ya pemikirannya kita justru menyimpang gitu Betul, ya. iya. Oke, berarti harus meluruskan pemikiran yang benar gitu. Loh, udah lurus kalau benar. Berarti kalau yang agak belok-belok diluruskan lagi gitu. Iya. Oke. Mungkin closing statementnya dari Dokter Alia nih untuk sahabat Alia. Ya baik. Jadi apapun ya yang jadi pikiran kita ini harus selalu dicocokkan aturan agama ini. Cocok sesuai nggak dengan aturan agama ini. Kalau nggak sesuai, kita sudah konsultasi ya dengan yang dengan ahlinya, ya tentu harus kita tukar nih pemikiran ini atau kita perbaiki supaya jangan sampai lah kita melakukan naudzubillah ya kesyirikan ya, walaupun kita nggak menyadari, karena batal seluruh ini yang sudah kita kerjakan kalau kita syirik, walaupun itu kecil atau walaupun itu samar sekali. Itu intinya. Dan berdoalah untuk urusan apapun, jangan pernah meremehkan urusan yang kecil-kecil, karena mungkin urusan yang kecil itu malah bisa jadi batu sandungan kita. Iya, nggak boleh meremehkan yang sesuatu yang kecil itu tadi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Sama-sama Mbak Kiki.